Tes 1, 2, 3. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Filsafat Ilmu PJJ 4, pokok bahasan metafisika ontologi ya. Kita mulai. Jangan lupa untuk melihat video pembelajaran Filsafat Ilmu PJJ 3 ya sebelum melihat ini. Dimulai dari tujuan instruksional PJJ 4. Setelah mempelajari pokok bahasan PJJ 4, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep ontologi. Yang kedua, menjelaskan definisi dari keberadaan. Ketiga, menjelaskan konsep metafisika. 4, menjelaskan perbedaan antara proses berpikir dengan hasil proses berpikir. Dan kelima, menyebutkan fenomena di alam terkait dengan metafisika dan solusinya ya. Kita membahas pokok bahasan yang lalu. Yang lalu itu membahas hasil proses berpikir yang menggunakan alur berpikir tertentu akan menghasilkan pengetahuan yang benar. Ini mengacu ke beberapa teori kebenaran. Nah, dari hasil proses berpikir itu, ini akan timbul banyak pertanyaan ya. Yang pertama, di mana sih proses berpikir itu? Di dalam tubuh manusia, iya di mana gitu. Di otak, bisa dipegang nggak itu proses berpikirnya? Terus bentuknya seperti apa proses berpikir itu? Apa bentuk seperti perpindahan energi atau yang lain, dan untuk apa hasil proses berpikir itu? Bedanya ada nggak hasil berpikir dengan proses berpikir? Jadi kita memikirkan sesuatu dengan hasilnya itu ada bedanya apa enggak? Kenapa enggak pakai hasil berpikirnya orang lain saja sih? Nah, gitu. Kenapa kok kita berpikir gitu ya, capek-capek gitu. Nah, sebelum menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pokok bahasan yang lalu, kita coba menganalisis gejala atau fenomena yang terjadi di alam. Yang pertama nih gejala fenomena yang nyata ya. Itu kalau sakit nyeri kita kadang ke dokter terus dikasih paracetamol. Paracetamol ini adalah obat yang dihasilkan dari proses berpikir manusia. Ya tentunya orang-orang di bagian farmasi ya, mereka menemukan zat dari alam terus dicampur-campur dengan ukuran tertentu menghasilkan kumpulan zat, mereka beri nama paracetamol. Itu kalau dikonsumsi oleh manusia yang nyeri, itu nanti nyerinya bukannya hilang tapi nyerinya masih ada, tapi tubuh kita tidak merasakan nyeri. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya itu? Kok dia itu paracetamol ya, bisa meredakan nyeri. Jadi bukan menghilangkan nyeri ya. Jadi tadinya level nyerinya itu 10, sedangkan nyerinya 12, berarti kan selisihnya 2. 2 itu bikin sakit. Sehingga meredakan nyeri ya, kalau nyerinya 12 ya, kita naikkan rasa nyeri kita tadi 10 jadi 50 ya, jadi tidak terasa. Yang berikutnya adalah teman saya yang punya batu merah delima, ini dia didapat dari alam setelah beberapa treatment, ini berkhasiat membuat dia menjadi lebih berwibawa gitu kalau pakai. Dan yang kedua, kalau dia itu berenang ya, mandi atau berenang menjebur di kolam yang bersih dari najis itu, nanti malam-malam gitu nyemplung di kolamnya jadi berwarna laser merah gitu ya. Ya kalau Anda nggak percaya karena belum lihat ya, sebaiknya lihat dulu ya. Jadi batu merah delima itu kalau dicemplungkan ke aqua nanti akan bersinar gitu. Ini kok bisa sih?
ada batu yang kayak begitu gitu. Atau yang gampang aja deh. Ini kalau lagi males ya, suasana lagi males, lagi bete gitu, terus minum kopi, cap tugu luwak itu jadi tenang gitu. Nah, emang ada hubungannya minum kopi dengan suasana hati gitu ya. Mana ada rumusnya gitu ya, mana ada rumusnya. Atau yang begini, ini apa ya, musim kemarau kenapa hujan gitu ya di sini. Memang hujan itu bisa dipindahin atau ada yang membuat, atau hujan itu adalah suatu fenomena alam biasa gitu ya. Hanya karena anginnya, kondisi awan tertentu, anginnya tertentu sehingga jatuhnya di tempat kita sekarang. Atau kita kalau lagi kasmaran gitu ya. Lagi kasmaran tuh makan apa aja enak itu. Gimana itu cara kerjanya itu? Apa yang membuat makan makan apa aja enak gitu? Kok bisa gitu? Atau kalau lagi uh, ruwet ya, ada banyak masalah, itu minum apa aja pahit rasanya gitu. Hidupnya sudah pahit sehingga minum makan apa aja pahit. Nah loh kayak begini nih bagaimana? Apa yang membuat uh, indera perasa ini menjadi dominan pahit, minum ngemut ngemut es krim aja pahit gitu. Atau nonton film ya, nonton film bagus walaupun 2 jam, kok cepet bener ya, kok cepet bener gitu, 2 jam tapi seperti setengah jam gitu. Atau jalan kaki dari Jakarta ke Bogor sama pacar gitu, wah kok udah nyampe nih Bogor, padahal jauh ya, udah jauh. Nah, apa yang menyebabkan hal-hal tersebut dapat terjadi gitu ya. Nah, peluang-peluang jawabannya itu banyak ya. Yang pertama, ada yang bilang bahwa di suatu benda atau di dalam makhluk hidup itu ada energi. Jadi energi di dalam benda dan makhluk hidup itulah yang menyebabkan ya jadinya begitu gitu. Tapi ada orang lagi yang bilang, loh kalau memang suatu benda itu ada energinya, saya punya 2 benda yang sama energinya, tapi kenapa yang ini begitu saya pegang nggak ada efek gitu. Misalnya paracetamol, kalau orang yang nggak ngerti itu obat kan menganggap wah ini benda seperti ini ada energinya gitu, dapat menyembuhkan penyakit saya. Tapi kenapa penyakit pusing saya kok nggak bisa hilang pakai pakai benda ini? Atau kalau memang Anda pusing, 2 orang yang sedang pusing dikasih obat pereda pusing, bisa jadi yang satu hilang pusingnya, yang satu tambah pusing. Kok bisa begitu? Obatnya katanya meredakan pusing, tapi ternyata tidak ada efek di manusia yang lain. Sehingga ada orang lagi yang bilang bahwa ada energi di alam gitu ya, di luar ya. Di luar benda dan makhluk hidup tuh di alam tuh ada energi yang mengatur semua itu. Itu ada energi di alam, tapi bukan mengatur alam ya. Ada energi di dalam alam yang mengatur benda dan makhluk hidup. Jadi kenapa makhluk hidup satu dan yang lainnya itu kok bisa berbeda? Atau ada lagi orang yang bilang itu hanya peristiwa reaksi kimia ya, reaksi kimia biasa aja, nggak usah terlalu diviralkan. Atau ada lagi kelompok orang yang bilang bahwa ada yang mengatur alam secara keseluruhan. Jadi matahari itu kenapa terbit dari sana, turun dari di sini, kenapa kalau malam itu ada bulan, kenapa nggak ada matahari? Nah itu karena ada yang ngatur gitu. Tapi ada lagi yang bilang bahwa energi matahari yang mengatur ada dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ada lagi yang ujung-ujungnya bilang itu hanya peluang gitu ya, hanya peluang, peluang yang muncul ya, di suatu saat. Artinya banyak peluang, banyak kemungkinan, tapi salah satu kemungkinan itu satu yang muncul. Gitu ya. Jadi itu peluang jawabannya. Tapi ada lagi yang nyeletuk. Ntar dulu, ada itu apa sih? Ada, ADA itu apa gitu.
Nah, ini pokok bahasan kita ini ya. Nah, jawabannya ini adalah metafisika. Metafisika itu bukan metafisik ya, bukan goib ya, bukan sesuatu yang goib. Tapi metafisika memang dipelajari sebagai suatu ilmu di dalam filsafat ilmu. Jadi metafisika ini adalah cabang filsafat. Ini adalah ilmu atau studi keberadaan atau realitas. Metafisika ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apakah sumber realitas. Apakah Tuhan ada? Apakah hantu ada? Apa tempat manusia di alam semesta ini? Seperti apa? Nah, cabang utama dari metafisika adalah ontologi. Masih ingat? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kita baru hari ini di pertemuan PJJ 4 ini membahas ontologi. Metafisika ini akan mempelajari apa yang dipikirkan manusia tentang dunia, keberadaan, kebendaan, sifat, ruang, waktu, hubungan sebab akibat, sama kemungkinan atau teori peluang. Nanti teori peluang ini kita pelajari, kita bahas di PJJ 5. Jadi kita membahas definisi metafisika dulu. Jadi meta itu artinya tidak dapat ditangkap 5 indera. Maksudnya apa? Yang 5 indera itu ya tidak bisa mendeteksi. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, tidak didengar, tidak terdengar maksudnya, tidak dapat dikecap, jadi nggak ada rasa manis, asam asin, nggak bisa dicium, dan tidak dapat diraba. Itu adalah meta. Sedangkan fisik atau fisika artinya sesuatu yang ada dan dapat ditangkap oleh 5 indera. Sehingga metafisika artinya sesuatu yang nyata, ada, tapi tidak dapat ditangkap 5 indera. Apa itu? Sesuatu yang nyata ada, sesuatu yang ada tapi tidak dapat ditangkap 5 indera. Ya, rasa takut itu kan tidak bisa ditangkap 5 indera ya. Proses berpikir, waktu, itu banyak sekali. Sesuatu yang ada tapi tidak dapat ditangkap oleh 5 indera. Nah, ada banyak mazhab ya, paham tentang cara menafsirkan metafisika. Ada 4 cabang yang mazhab atau paham besar yang terkait dengan metafisika. Yang pertama adalah paham supernatural atau supernaturalisme. Nah, paham-paham orang-orang yang mengikuti paham supernatural ini berpendapat bahwa terdapat energi yang berwujud goib, jadi tidak bisa ya, karena itu metafisika ini, dan bersifat lebih tinggi dibanding dengan alam nyata. Kalau dia bilang goib. Jadi ada energi yang sifatnya lebih tinggi. Lebih tinggi itu ya semuanya lebih baik ya di atasnya. Nah, masyarakat asli Indonesia ini menganut animisme. Animisme ini adalah pemikiran supernaturalisme. Misalnya, mereka ya orang-orang asli Indonesia ini percaya bahwa di benda-benda itu batu, pohon, arca, keris, gunung itu ada goib. Sehingga ada yang menyembah batu, menyembah pohon, arca disunggi-sunggi, keris dibersihin segala macam, gunung dikasih makan dan sebagainya. Itu masyarakat asli dulu ya, katanya orang sekarang wah itu orang zaman old tuh, zaman now. Ternyata mereka juga sama gitu ya. HP ini mempunyai kekuatan mistik. Ya, HP kan benda ya. Coba kalau lupa nggak bawa HP, wah kita bisa lemes gitu. Kenapa? Loh, cuman nggak bawa HP kok bisa lemes ya? Karena semua di situ gitu. Apa yang di situ ya semuanya. Nah, sama dengan masyarakat asli di Indonesia kan. Zaman now ini lebih menambah keyakinan bahwa zaman sekarang ini masyarakat Indonesia masih animisme. Misalnya ada percakapan tuh, profesor yang baru dikukuhkan kemarin itu sekarang pakai batu blue sapphire Sri Lanka. Jadi semua profesor, kalau Anda pernah melihat profesor, itu pasti tangannya ada batu akik.
gitu ya. Semua mau perempuan mau laki itu semua pakai batu akik. Apa ada hubungan antara jabatan akademis seseorang yang tertinggi dengan batu akik? Ya, coba lihat aja ya. Nah, ada paham yang berikutnya adalah paham yang berlawanan dengan naturalisme. Lawannya namanya naturalisme, ini lawan supernatural. Jadi orang-orang yang mengikuti paham naturalisme itu menolak pendapat wujud yang bersifat supernatural. Jadi misalnya paham materialisme. Mereka bilang bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan pengaruh kekuatan gaib, tapi disebabkan karena kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Jadi dapat dipelajari, misalnya kekuatan di suatu, misalnya batu. Kenapa batu itu memancarkan energi? Ya kita lihat di dalam batu itu ada fisika, ada apa? Ada bahan kimia, ada bahan tertentu yang menyebabkan ada energi-energi magnet dan sebagainya. Jadi karena dapat dipelajari sehingga dapat diketahui menggunakan 5 indera. Itu materialisme. Gitu ya. Kenapa lampu itu bisa menerangi ya? Karena lampu itu ada bahan yang kalau dialiri arus listrik dia akan menyala. Supaya menyala di dalam tabung itu dikasih gas argon atau gas apa yang bisa menyala. Tapi kalau di ruang ada oksigen ya terputus ya. Itu bisa dipelajari, itu materialisme. Materialnya apa, bahannya apa gitu. Nah, foundernya paham materialisme itu Demokritos ya. Unsur alam adalah atom. Jadi terkecil itu atom. Atom ada proton, neutron. Ternyata ada lagi ya quark sekarang. Jadi objek hasil penginderaan dianggap nyata, padahal palsu. Yang ada tuh hanya atom dan kehampaan yang nyata. Nah, suhu itu karena kata Demokritos, suhu ini mau panas mau dingin atau warna adalah terminologi atau sebutan yang diberikan manusia terhadap sensasi 5 indera yang disalurkan ke otak dan menghadirkan kondisi tertentu. Jadi misalnya kalau Anda waktu kecil itu ada merah, kok bagus dipegang, kok kebakar. Nah, sama orang tua Anda itu Anda dimarahi. Nah, itu dikasih tahu bahwa itu adalah api. Api itu panas. Kalau panas ini sensasinya membakar. Itu dimasukkan dalam memori jangka panjang atau long term memory, dikasih inisialisasi di. Jadi kalau api sama dengan panas itu. Tapi kalau es sama dengan dingin. Itu sensasi. Jadi nanti reaksi-reaksi tubuh itu mengacu ke fungsi-fungsi itu. Gitu. Misalnya warna yang kita sebut merah itu ya warna merah itu adalah nama saja. Jadi kebenarannya kebenaran apa itu kesepakatan. Jadi merah itu kan adalah pantulannya. Jadi ada suatu warna kalau dikasih cahaya memantulkan warna. Nah warna itu kalau kayak seperti itu kita kasih nama merah itu. Kalau yang lain lagi ini hitam. Nah ini kesepakatan kita. Jadi makanya ada orang bilang biru daun, biru langit. Biru daun itu hijau. Orang Madura tidak ada namanya hijau. Adanya biru, tapi biru daun. Kesepakatan mereka bilang gitu. Jadi suhu, panas, warna itu hanya terminologi manusia aja terhadap sensasi 5 indera. Jadi masalahnya kalau orang tidak pernah melihat cahaya, orang yang hidup di bawah tanah, kegelapan, tidak pernah ada warna ya, tidak punya itu sensasinya. Nah, ada lagi paham yang berikutnya, ini paham mekanistik. Jadi bilang bahwa gejala yang terjadi di alam dapat didekati dari perspektif proses kimia fisika. Perspektif itu dari sudut memandangnya. Jadi di alam itu tidak ada energi di dalam benda atau energi di luar benda, tapi hanya proses kimia fisika gitu.
Itu saja. Jadi kalau misalnya ada batu yang bergeser tiba-tiba, itu karena gejala-gejala proses yang ada di dalam batu itu. Kalau hujan, kenapa terjadi di sini ya? Karena di sini ada suatu perbedaan tekanan suhu, tekanan udara, sehingga menyebabkan suhu di atas itu tinggi. Karena tinggi, akhirnya uap air itu menguap ke atas, terbentuklah butiran-butiran air, akhirnya jatuh. Begitu suhunya berubah cepat, dia jatuh. Hanya reaksi kimia fisika saja. Jadi nggak ada energi. Nah, sedangkan paham yang terakhir, vitalisme, penentang materialisme, bilang bahwa ada kekuatan dari luar alam semesta yang mempunyai peranan yang esensial yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam. Jadi di alam ini banyak peluang yang bisa terjadi, tapi yang terjadi di suatu tempat itu diatur oleh kekuatan dari luar alam semesta itu. Jadi hidup adalah sesuatu yang unik, yang berbeda secara substansif. Jadi kehidupan itu ada yang mengatur gitu ya. Itu ada yang mengatur. Tapi dari sisi paham vitalisme, ada bagian waktu yang diatur, ada bagian waktu yang dibebaskan gitu ya. Dibebaskan untuk manusia yang memilih. Jadi misalnya manusia seseorang mahasiswa mau ke kampus, ya paham vitalisme ya, dia memang diatur untuk ke kampus hari ini. Tapi jalannya lewat mana ya tergantung kebebasan dia. Pokoknya dikasih jalan 3 gitu. Hari ini mau bebas mau jalan 1 atau 2 atau 3 silahkan. Tapi yang terjadi yang penting adalah dia hari ini ke kampus, bisa ke kampus itu. Tapi kalau sama pengatur kekuatan alam itu dia nggak bisa ke kampus, mau pakai jalan apa aja nggak bisa. Itu menurut paham vitalisme. Nah, mana yang paham yang Anda pilih? Mau supernaturalisme, materialisme, mekanisme, vitalisme, terserah ya, terserah. Selama Anda bisa membuat rasional yang bagus, itu bisa dipilih ya. Nah, sebelum terus kita akan membahas dulu otak manusia ya. Karena otak itu adalah tempat berpikir ya, tempat proses berpikir. Apa itu otak manusia? Bagaimana otak dapat berpikir atau dipakai untuk berpikir? Untuk apa otak kok dipakai untuk mikir gitu ya? Nah, kita bahas dulu ya. Jadi, seseorang manusia itu disebut mati atau definisi mati itu jika tidak ada aktivitas di batang otak. Di batang otak itu apa sih? Batang otak itu tempat nempelnya otak kecil dan otak besar. Jadi otak kecil, otak besar itu terhubung ke suatu backbone, namanya batang otak. Jadi kalau tidak ada aktivitas di batang otak, berarti otak kecil, otak besar mati, walaupun fungsi tubuh yang lain masih hidup. Gitu. Nah, otak kecil ini berfungsi mengendalikan semua I/O. Jadi kuping itu alamatnya di mana, kuping kanan kiri alamatnya di mana. Jadi sehingga kalau Anda tuh mau mendengerin tetangga lagi ribut itu kenapa kuping kiri yang ditempelin ke tembok, bukan jidatnya ditempel ke tembok, karena otak kecil tahu. Kalau otaknya bilang dengerin tuh sebelah lagi ribut, itu kenapa kuping kiri yang ditempel ke tembok, karena alamat kuping kiri yang sudah diketahui. Dan periferal yang lain yang dapat dikendalikan secara otomatis oleh otak besar. Jadi misalnya kalau Anda mau ngomong, itu alamat mulutnya itu yang mengendalikan otak kecil, tapi apa yang dikeluarkan oleh larynx itu otak besar. Nah, otak besar ya. Otak besar ini terdiri dari otak kiri, otak kanan dan otak tengah ya. Nah, ini otak kiri, otak kanan, otak tengah ini tempat aplikasi dan data disimpan, termasuk pengendali I/O ya. Otak kiri itu mengendalikan kanan, otak kanan mengendalikan kiri, kalau nggak salah begitu ya. Ya, coba jangan percaya saya, Anda coba cari sendiri. Nah, sekarang otak kiri, otak kanan, otak tengah itu dalam perjalanan hidup manusia itu akan berbeda perkembangannya. Kalau sering pakai otak kiri ya, otak kiri yang besar.
Otak tengah, otak kanannya tidak sebesar otak kiri. Tapi kalau otak kanannya yang dominan, ya nanti otak kanannya yang lebih besar. Tapi kalau kiri kanannya, maksudnya dominannya hampir sama, maka otak tengahnya yang akan lebih besar dibanding otak kiri, otak kanan. Jadi koordinasinya lebih baik. Gitu ya. Nah, ada yang namanya hipotalamus ya. Hipotalamus itu artinya di bawah talamus. Talamus itu apa? Talamus itu bagian otak di otak besar ya, di otak besar yang berfungsi menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat persepsi nyeri. Jadi talamus itu bagian otak di bagian subbagian dari otak besar yang menyampaikan informasi sensorik. Ini terdapat di semua makhluk hidup vertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang. Fungsinya mengendalikan kondisi tubuh, ya, berjalan normal seimbang. Misalnya ya, jadi dia penghubung endokrin dan sistem saraf. Ya. Nanti akan menghasilkan hormon lewat sinyal saraf dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Jadi talamus itu nanti akan menggodain sistem penghasil hormon. Nah, hormon-hormon ini nanti akan disalurkan ke seluruh tubuh lewat darah. Nah, hormon ini nanti akan membuat ya sensasi lapar, haus, emosi, siklus tidur, tekanan darah, detak jantung, asam lambung, produksi keseimbangan cairan tubuh, macam-macam ini. Jadi talamus itu yang ini apa namanya? Mempunyai peran di situ. Jadi kalau Anda lapar, itu yang ngasih rasa lapar itu talamus itu. Dapat dari mana talamus ya? Dapat dari sensor. Gitu. Kalau Anda keringetan, ya, kedinginan itu talamus. Jadi kalau Anda bisa mengendalikan talamus, Anda bisa mengendalikan tubuh Anda. Jadi kalau Anda sekarang panas itu ya, mau merasa dingin ya, kendalikan hipotalamus ya, kendalikan talamusnya itu. Nanti ada ilmunya itu ya. Jadi misalnya saat suhu tubuh manusia naik di atas normal, nanti hipotalamus kan dapat dari sensor-sensor itu ya. Oh ini panas nih. Terus hipotalamus mengirim pesan lewat enzim. Dia mengeluarkan enzim ke saraf-saraf sehingga kelenjar keringatnya menghasilkan keringat. Kalau menghasilkan keringat gitu, nanti pembuluh darah itu melebar sehingga banyak darah banyak darah beredar di bawah permukaan sehingga nanti panasnya akan turun. Jadi fungsi kulit kan melepas panas ke udara, itu caranya ya, caranya. Tapi kalau suhu tubuh manusia turun di bawah normal, nanti talamus mengirim enzim ya yang mengakibatkan dinding otot pembuluh darah di bawah kulit menyempit sehingga darah yang mengalir di bawah kulit itu sedikit dan mengirim pesan ke otot motorik di seluruh tubuh untuk bergerak ya. Bergerak-gerak itu menggigil. Kalau menggigil itu membuat suhunya jadi naik. Tapi kalau Anda nggak mau menggigil terus, Anda harus gerak-gerak gitu. Kalau gerak-gerak nanti nggak menggigil. Nah, itu caranya ya, caranya. Nah, bagaimana hipotalamus tahu? Ya, rasa panas ya, dingin, lapar, kenyang itu hanya fenomena ya, fenomena individu manusia. Jadi ini diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil. Misalnya kulit itu sensor panas, kalau telinga itu sensor dingin. Jadi kalau mau nipu hipotalamus, ya kulitnya ditutup. Kalau menipu yang lain lagi, telinga ditutup sehingga talamus nggak bisa mendeteksi panas, nggak bisa mendeteksi dingin. Hidung, wajah, dan bagian lain juga mengacu ke fungsi-fungsi yang lain. Jadi salah satu fungsi hipotalamus misalnya kita mau mengendalikan suhu tubuh supaya berada di suhu normal. Suhu normal itu dari berapa? Ya 36 sampai 38 lah ya misalnya. Ya jadi ini ada sensor suhu ya. Ini ada X, Y, ini digabung hasil sensor suhu digabung dengan
sensor X sama sensor Y ini masuk ke dalam hipotalamus. Dalam yang lingkaran merah ini hipotalamus. Kalau data sensor suhu di bawah 30 derajat, berarti itu berarti kan dingin ya. Berarti dingin, sensasi dingin. Kalau ternyata bukan di bawah 30 derajat, ditanya lagi apa di atas 42 derajat, ya berarti panas. Kita bilang panas. Kalau dingin ngapain ya? Kalau dingin menjalankan fungsi supaya tidak dingin. Kalau ternyata suhunya di dalam kelompok panas ya, ini nanti akan ada kumpulan fungsi untuk supaya tidak panas. Tapi kalau tidak di bawah 30 dan tidak di atas 42, berarti nyaman. Kalau nyaman, ya sudah, nyaman ini adalah fungsi-fungsi nyaman. Gitu. Nah, sekarang hipotalamus ini kan mendapatkan data dari sensor, dari luar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menipu hipotalamus, sehingga hipotalamus itu langsung mengartikan bahwa kondisi tubuh kita dingin. Gitu. Jadi sensor suhu tubuh itu panas 42, tapi hipotalamusnya bilang dingin. Itu bisa, karena ada Z ya. Z ini adalah suatu variabel luar yang bisa mengendalikan langsung ke hipotalamus tanpa melalui sensor. Nah gitu ya. Jadi bisa saja Z ini suatu variabel luar ya, yang berupa treatment ya, Jadi misalnya seperti ini. Fakta suhu 42 derajat Celcius tapi manusia merasa dingin. Ya gitu ya. Atau sendirian tapi merasa ada yang melihat. Itu. Sendirian tapi kok ada yang lihat ya. Nah. Atau makan makanan manis tapi di mulut pahit. Nah, caranya gimana? Ya memasukkan data langsung ke dalam talamus. Pakai apa? Ya tekniknya pakai tertentu, misalnya hipnoterapi, sugesti, ya, dan lain-lain. Kalau Anda percaya, ya silahkan. Kalau nggak percaya, coba pelajari dulu ya yang lainnya. Nah, kita coba ke pikiran dan kesadaran ya. Apa bedanya pikiran dan kesadaran? Kalau otak manusia itu selalu sadar, tidak pernah otak itu berhenti. Kalau otak berhenti, mati. Jadi, kalau tidur itu ya otaknya nggak tidur ya, otaknya selalu berpikir. Gitu. Jadi otak itu selalu sadar. Nah, otak itu setiap manusia normal, ya, yang dewasa, adult ya, itu mempunyai 10 sampai 15 billion neuron. Neuron itu apa sih? Ini neuron. Neuron adalah sel saraf. Satu sel saraf. Nah, karena ada billion ya, berarti nanti sel-sel saraf itu akan terus sambung dengan menggunakan sinapsis. Nah, gitu ya. Kumpulan neuron ini menghasilkan suatu jalan pikiran. Jadi kalau Anda mau berjalan dari tempat Anda ke kampus, itu satu kumpulan neuron. Gitu ya. Nah, kalau Anda punya 200 kemungkinan atau 200 lintasan dari rumah Anda ke kampus, itu berarti ada 200 kumpulan neuron yang berbeda. Gitu ya. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin banyak neuron. Nah, sehingga neuron itu berkembang dari mulai kecil sampai dewasa. Kalau berpikir. Kalau nggak pernah berpikir, ya nggak pernah nambah itu neuronnya. Coba lihat sini. Orang ini bayi baru lahir sudah ada banyak neuronnya ya. 1 bulan sudah ruwet, 9 bulan ruwet, 2 tahun adult ruwet. Nah ini satu kumpulan strategi kognitif nih. Gitu ya. Jadi kalau orang menceritakan bagaimana dia bisa berhasil, itu dia membaca ini sebetulnya, membaca neuron-neuron ini. Semakin kompleks ya, semakin ruwet, semakin ribet. Jadi pengetahuan baru kalau ditemukan itu akan membentuk jaringan neuron baru. Nah, kumpulan neuron yang baru akan terbentuk saat manusia menyimpulkan.
Nah, cirinya itu kalau manusia bilang, "Oh, jadi bisa lewat sini toh." Nah, itu langsung ada kumpulan neuron baru terbentuk. Jadi misalnya Anda sejak dulu tuh ke kampus itu, ya tuh ada jalan kecil tuh dari mana ya? Nah, suatu saat Anda karena ada organ tunggal, dangdutan, ada tawuran, ada Pol PP lagi sweeping, Anda lewat gang. Tahu-tahu munculnya, oh ini yang tempat yang gua tanya dulu. Oh, wah gitu. Kalau udah kumpulan neuronnya langsung terbentuk. Ini dikunci ya, dikunci masuk long term memory. Jadi jaringan neuron akan terhubung dengan jaringan neuron lain sehingga menjadi kompleks atau ruwet. Jadi kalau ada manusia, kalau bicara ruwet, biasanya jaringan neuron itu pasti semakin kompleks ya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kinerja otak manusia? Ya, coba Anda tiru bagaimana bangsa Yahudi itu makan. Jadi meningkatkan kinerja otak ya caranya kita makan untuk membuat neuron-neuron itu tidak mati dan berkembang. Jadi nutrisi untuk otak itu ada ya. Ada vitamin otak namanya kacang almond. Bangsa Yahudi itu waktu sejak kecil itu yang dimakan kacang almond. Kacang apa? Merah, ginkgo biloba, teri tanpa kepala. Itu makanannya bangsa Yahudi. Sejak kecil itu mereka makanan yang vitamin otak ya sehingga ya nggak nggak apa ya nggak heran juga kalau mereka bangsa yang pintar gitu ya. Nah, treatment otak juga dilatih gitu. Ya masih inget nggak itu olahraga otak? Jadi olahraga otak itu mata merem, terus mata membentuk angka 0 sampai angka 9. Pakai mata, tapi jangan melek gitu ya. Gitu. Matanya membuat angka 0, angka 1, angka 2. Terus treatment yang lain lagi adalah olahraga otak itu tangan kiri geser ke kiri, tangan kanannya maju depan. Jadi tangan kiri ke kanan, tangan kanannya ke maju ke depan. Nah, itu kalau bisa dibalik-balik gitu. Jadi banyak treatment di otak, treatment untuk otak. Dan Anda cari di YouTube itu banyak ya. Nah, kalau mau tahu Anda dominan otak kiri atau otak kanan, itu Anda coba ya, genggam kedua tangan Anda itu. Tapi ya harus jujur ya, mana yang Anda sekarang pilih ya. Jadi kalau jempol kiri di paling atas, itu dominan otak mana? Otak kiri, otak kanan. Jadi dominan otak kiri. Nah, kalau jempol yang di kanan itu dominan otak kanan. Tapi yang di tengah seperti ini sebetulnya dominannya otak kiri tapi jempolnya rata. Bisa jadi otak kanan tapi posisinya jempolnya rata gitu ya. Jadi Anda harus tahu Anda itu otak kiri dominan atau otak kanan dominan ya. Jadi nanti kalau kerja mereka memerlukan otak otak tengah ya. Coba genggam tangan Anda lebih baik yang tengah itu aja. Seperti orang main volley ya. Nah, itu cirinya seperti itu. Nah, otak manusia ini dipakai untuk apa? Ya, untuk proses berpikir ya. Nanti akan menghasilkan pengetahuan tentang zat atau objek yang ditelaah. Ditelaah itu dipikirkan. Nah, kebenaran dari hasil proses berpikir itu perlu dicari ya kebenarannya. Apakah ada perbedaan dengan zat yang ditelaah? Gitu ya. Atau pikiran adalah bentuk lain dari zat? Nah, ini masalah hanya pertanyaan-pertanyaan aja ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu ada beberapa aliran. Ada aliran monistik yang bilang bahwa paham yang tidak membedakan antara pikiran dan zat hasil pikiran. Jadi proses berpikir sama zat yang hasil proses berpikir itu sama, hanya berbeda dalam gejala. Ya. Jadi proses berpikir itu adalah proses elektrokimia di otak, itu aja. Jadi manusia mau robot itu sama, hanya beda strukturnya aja. Ada paham yang lain lagi, dualistik adalah
bilang bahwa pikiran dan zat adalah sesuatu yang berbeda secara substansi. Ini owner dualistiknya, paham? Descartes bilang pikiran bersifat nyata. Pikiran itu lebih nyata dibanding zat, ya, dibanding zat yang dihasilkan. Sebab dengan berpikir maka sesuatu itu atau zat itu kemudian dapat menjadi nyata. Jadi Descartes bilang cogito ergo sum. Saya tidak tahu apakah saya ini membacanya benar ya. Artinya saya berpikir, karena saya berpikir maka saya ada gitu. Jadi kalau saya nggak pernah mikir berarti saya nggak ada. Gitu ya. Saya berpikir maka saya ada. Misalnya gini, sekarang saya mikir besok makan apa ya? Oh, besok makan ini aja deh, makan gini gini gini. Maka besok begitu bangun tidur setelah beres-beres, saya akan membuat masakan X yang apa yang saya pikirkan gitu. Jadi apa yang saya makan besok pagi itu karena saya berpikir, bukan karena pokoknya ada. Kalau pokoknya ada tuh peluang yang ada, Anda memilih yang itu gitu. Nah, metafisika merupakan pengetahuan yang mencoba untuk menafsirkan alam sebagaimana adanya. Jadi, manusia tidak lepas dari masalah-masalah yang ada di dalam. Semakin manusia mencari tahu tentang alam, maka semakin banyak masalah yang timbul. Manusia itu mencari tahu di alam ini kalau nggak ke bawah bumi, di bawah ya, di dalam bumi ya keluar bumi. Gitu aja. Yang sama-sama resiko ya, sama-sama resiko. Yang di dalam bumi aja nggak pada tahu gitu ya, apalagi keluar ya. Nah, misalnya ya, apakah batu-batuan misalnya merah delima yang dipakai bos besar ini ada proses kimia fisika atau ada roh halusnya gitu. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah manusia yang begitu hidup itu nangis, itu ketawa, jatuh cinta adalah proses kimia fisika gitu. Pertanyaan tuh ya. Apakah pengetahuan yang seseorang miliki bersumber dari kesadaran atau karena hasil rangsangan panca indera? Karena sadar mikir atau hasil dari rangsangan panca indera. Misalnya begini. Seorang teman dosen baru saja masuk IGD Rumah Sakit Melia Cibubur karena tekanan darahnya naik tinggi seperti harga Pertamax Plus. Terus pada saat karena teman dosen ini adalah orang yang akademisi, dia nggak percaya dengan hal-hal metafisika. Dia ke IGD Melia Cibubur. Nah, dokter jaga bilang setelah dilakukan pemeriksaan, bla 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 segala macam, EKG, semua komplit lah. Terus dia bilang, ini Pak, tekanan darah Bapak ini 210/180. Ya, masuk dalam kelompok tinggi. Nah, tinggi. Tapi karena usia Bapak ya ini cukup tinggi. Kolesterol total 375. Wah, ini sudah di atas rata-rata, Pak. Seharusnya maksimum 200. HB 18. Wah, ini darahnya kental, Pak. Jantung bulat. Nah, ini dapat naik tingkat nanti kalau bisa infrak atau serangan jantung. Jadi treatment kami ini adalah bla 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 bla. Wah, sangat medis sekali. Wah, macam-macam treatmentnya. Terus terserah Anda mau nginap atau bawa pulang berobat jalan. Ya, saya sarankan sekarang berobat jalan aja, pulang dulu besok gini gini gini. Terus temen itu pulang. Begitu besoknya ke kampus, temennya bilang gini, yang temennya itu udah lulus mata kuliah filsafat ilmu zaman dulu ya. Dia bilang gini ke temen yang baru masuk ke IGD itu. Apa nih bilang gitu, nggak perlu terlalu berat mikirin kerjaan. Kalau ente mati, yang ngantri itu banyak tuh, gantiin ente. Tapi ya ente yang mati, paling cuma 2 hari di WhatsApp grup, innalillahi, habis itu udah lupa lagi. Udah dah, jangan terlalu berat mikirin kerjaan gitu. Nah, dia lebih memilih solusi kedua. Udah dah, nggak usah mikirin kerjaan. Nah, setelah beberapa
minggu nggak mikirin kerjaan, ya nggak terlalu mikir kerjaan, hidupnya tenang, udah tekanan darahnya normal, kolesterolnya turun, jantungnya udah kembali normal. Nah, sekarang mau pilih yang mana gitu ya? Solusi satu atau solusi dua gitu. Kalau solusi satu itu pakai treatment yang sifatnya medis, sesuai dengan indikator ya, indikator dan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh oleh dokter gitu, atau menggunakan metafisika. Ini hanya pikiran ini. Ingat ya, talamus. Talamus juga yang godain gitu. Kalau talamusnya digodain, udah gue nggak mikir, terlalu berat ya, tenang. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman pandemi ini ya, itu talamusnya akan tergodain besar. Sehingga kalau Anda mau santai, tenang ya, hipotalamusnya Anda kondisikan ya, kondisikan. Jadi kesimpulan dari mata kuliah filsafat ilmu PJJ 4, jadi ilmuwan seperti kita ini bebas memilih definisi pikiran dan zat hasil proses berpikir mengacu ke paham-paham yang ada, dan titik pertemuannya adalah sifat pragmatis dari ilmu. Jadi Anda bebas milih paham-paham yang mana itu, yang jelas nanti ketemunya dari ilmu itu fungsinya buat apa gitu. Yang penting jangan pernah berhenti berpikir. Kalau Anda berpikir mau pakai paham yang manapun, energi dari manusia, energi dalam benda, energi di luar, itu yang penting jangan sampai pernah berhenti berpikir gitu. Ingat, karena aku berpikir maka aku ada gitu ya. Coba kita buktikan bahwa proses berpikir itu lebih nyata dibanding hasil proses berpikir. Misalnya gini, Monas adalah hasil berpikirnya Insinyur Soekarno. Saat itu kan Soekarno bingung nih, waduh apa ini kira-kira nih, oh ya bikin Monas ya, bikin Tugu Pak Tani, bikin Gelora, Gelora, Gelora Soekarno gitu ya, bikin yang lain segala macam. Nah, coba kalau Pak Insinyur Soekarno nggak mikir, maka Monas dan teman-temannya itu nggak bakal ada gitu. Nah, kalau Monas dan kawan-kawannya nggak ada, ya berarti Pak Soekarno juga nggak ada gitu. Jadi Monas dan kawan-kawan itu lebih nyata artinya bisa kita lihat gitu ya, dibanding proses berpikir Soekarno. Karena orang baru hidup tahun 80 ya, terus ke Jakarta, wah Monas. Itu bukannya Soekarno yang dilihat, Monasnya. Jadi dia nggak tahu itu proses berpikirnya siapa gitu. Jadi menurut ahli ya lebih lebih nyata proses berpikir. Nah, sehingga sering-seringlah Anda berpikir gitu ya. Karena kalau Anda berpikir pasti ada sesuatu yang nanti akan menjadi nyata. Ingat loh, kita ini adalah hasil berpikir dari orang tua kita. Coba kalau orang tua kita nggak pernah mikirin, oh, ntar punya anak begono begini, kita nggak bakal ada gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti berpikir. Nggak usah perlu mikirin saya pakai mazhab, pakai paham apapun. Bullshit, nggak usah. Yang penting jangan pernah berhenti berpikir. Gitu ya. Nah, daftar pustaka tetap menggunakan buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-32 2020. Ini coba, buku sudah cetakan ke-32, satu cetakan misalnya bisa 1000 eksemplar, di berapa? Jadi buku ini banyak sekali yang sudah membaca. Berarti sudah dianggap benar ya, tergantung yang baca ya. Nah, tugas PJJ 4 seperti halnya PJJ yang lain, ini ada tugas PJJ 4 ya. Tuliskan minimal 2 fenomena di alam. Pilih aja 2 fenomena. Nah, yang berikutnya tuliskan treatment untuk masing-masing fenomena tersebut yang berpeluang dapat menjadi solusi dari 2 fenomena jawaban Anda tadi. Jadi misalnya seperti ini loh yang tadi tuh. Nah, ini kayak gini. Jadi Anda jelaskan satu fenomena, terus Anda jelaskan menggunakan uh, yang apa namanya, yang
ini berpikir, ini nyatanya. Ini kan treatment ini hasil proses berpikir, kalau ini kan berpikirnya. Ya. Jadi solusi dari kenapa masuk ke IGD, itu solusinya karena cukup dengan berpikir. Nah, yang di atas ini solusinya bukan berpikir, tapi menggunakan hasil berpikir. Menggunakan obat, menggunakan treatment hasil pengetahuan. Ya, gitu. Itu ya, ada dua, minimal dua fenomena. Setelah itu Anda jawab treatmentnya apa aja. Setiap satu fenomena itu treatment proses berpikir, treatment di otak, sama treatment menggunakan hasil proses berpikir. Ya. Kalau ada pertanyaan, biasa di WhatsApp, di Global Classroom, atau di komentar di YouTube ya. Sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.